Lantaran belum mengantongi izin dari Dinas Perizinan Kota Batu, rencana sebuah bangunan perumahan di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, disidak tim gabungan dari Komisi A DPRD Kota Batu, Dinas Perizinan dan Satpol PP Kota Batu. Sebuah perumahan tanpa nama di Dusun Durek, Desa Giripurno, Bumiaji, Kota Batu disegel Satpol PP lantaran tak mengantongi izin. Perumahan tersebut disidak oleh Komisi A DPRD Kota Batu dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Batu. Dalam sidak tersebut ditemukan 2 buah rumah sedang digarap. Selain itu, lahan seluas 5.000 meter persegi itu juga berdiri di lahan putih, alias lahan pertanian yang tidak boleh digunakan untuk perumahan. Anggota Komisi A DPRD Kota Batu Agung Sugiono menjelaskan untuk pengurusan izin berdasarkan Perda PSU Kota Batu sebenarnya sangat mudah, namun banyak pengembang yang mengabaikan dan seenaknya saja. Pengembang harus tahu apa Perda PSU, jangan seenaknya saja. Proses perizinan tidak rumit jika benar-benar diurus. Oleh karena itu, direkomendasikan perumahan ini ditutup sementara hingga izinnya keluar, dengan tujuan agar tidak ditiru oleh pengembang lain. Kan di Batu ini sudah ada Perda PSU, artinya mereka pengembang-pengembang itu harus tahu dulu apa itu Perda PSU, jangan seenaknya aja. Padahal kita sudah memberikan kelonggaran-kelonggaran sebenarnya di Perda PSU itu nggak terlalu rumit lah kalau kita itu benar-benar mau mengurus. Jadi untuk PSU-nya juga nggak ada sama sekali. Artinya kami dari Dewan merekomendasikan bahwa perumahan ini harus tutup, biar tidak menjadi contoh-contoh terhadap pengembang-pengembang yang lain. Di Batu ini harus tegas dan tidak boleh setengah-setengah. Sementara pemilik perumahan Darsono alias Bagong mengaku belum melakukan kepengurusan izin karena tidak tahu prosesnya. Pembangunan mulai dilakukan 2 minggu lalu dan saat ini sudah masuk pengerjaan fisik sebanyak 2 rumah. Darsono mengaku sebenarnya tidak berniat menjual perumahan, namun hanya melakukan penjualan kafling saja. Namun ada sejumlah pembeli meminta untuk dibangunkan rumah sekalian. Rencananya pihak pengembang menyiapkan sekitar 30-40 kafling dari luas lahan 5.000 meter persegi. Saat ini baru terjual sekitar 6 kafling. Untuk masalah izin bangunan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pembeli, karena di sini pihaknya hanya menjual kafling dan menyediakan akta jual beli atau AJB-nya saja. Ya kalau udah gini kita lanjut, nanti apa saran-saran dari bapak-bapak tadi kita ikuti. Ini nanti dijual kaplingan atau bentuk bangunan? Kaplingan, iya. Kalau ada orang ngerjakan bangunan ya kita lanjut, hitungan sendiri gitu loh, sampai di mana, sampai baik apa. Setengah badan, apa pondasi bisa aja. Terus nanti jika dilakukan penutupan sementara, gimana Pak? Ya diikuti, diikuti. Pasrah aja ya? Iya, Pak. Hidup kita harus apa kata waktu lah Pak. Yanto Yanjung melaporkan. Jelang serbuan vaksinasi massal dengan target 20.000 peserta, Wali Kota Malang Sutiaji meninjau kesiapan lokasi di Stadion Gajayana Malang. Sementara saat ini Pemkot Malang telah menutup pendaftaran peserta vaksinasi karena telah memenuhi kuota yakni 20.000 peserta. Pemerintah Kota Malang mulai melakukan persiapan serbuan vaksinasi massal yang diselenggarakan Koarmada 2 TNI AL dan Pemkot Malang dengan jumlah peserta sebanyak 20.000. Vaksinasi massal untuk 20.000 peserta ini akan berlangsung pada Sabtu 7 Agustus dan Minggu 8 Agustus. Untuk memastikan agar pelaksanaan serbuan vaksinasi massal berjalan lancar, Wali Kota Malang Sutiaji bersama beberapa kepala dinas melakukan peninjauan lokasi vaksinasi di Stadion Gajayana Malang. Peninjauan lokasi vaksinasi ini sekaligus akan membahas teknis pelaksanaan vaksin, mulai dari antrian peserta, screening data, hingga suntik vaksin. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya kerumunan, peserta yang datang harus sesuai jam yang telah ditentukan saat waktu pendaftaran. Hingga Kamis sore tercatat sebanyak 18.600 peserta yang telah terdaftar. Serbuan vaksinasi massal dengan target 20.000 peserta ini hanya dikhususkan bagi warga yang ber-KTP Kota Malang. Sementara pada Jumat pagi pendaftaran peserta serbuan vaksinasi kerjasama Koarmada 2 TNI AL dengan Pemkot Malang ditutup. Jadi kita sudah antriannya sudah pakai antrian online, berbasis online yang sudah kita bikin ya. Jadi sampai sekarang ya daftar udah berapa?
Udah 18.600. Jadi dia antrinya nanti gini, dia tahu jam berapa dengan prediksi kita. Jam berapa nanti dia waktunya vaksin atau dia masuk nanti dipanggil untuk screening dan seterusnya. Ini untuk menghindari penumpukan. Berarti datangnya saat dia jamnya. Dia yang bisa tahu, oh ini kurang sekian. Jadi antrian katakan dia antri nomor 50 ya. Oh, sekarang dia orangnya orang Teluk Humas sana ya, perjalanan kan dia bisa ngukur. Oh, ini masih kurang, ini nomornya saya 50. Sekarang udah antriannya 15, mungkin perjalanan sini. Kan gitu dia udah bisa prediksi. Simon Alfredo melaporkan. Percepatan vaksinasi terhadap warga di Jawa Timur gencar dilakukan. Pemerintah Jawa Timur menargetkan di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76, capaian vaksinasi masyarakat mencapai 76%. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau vaksinasi di salah satu kampus di Kota Malang. Gubernur mengatakan bahwa capaian vaksinasi dosis pertama bagi warga di Jawa Timur masih kalah dengan DKI Jakarta, di mana di Jawa Timur baru mencapai 25%. Sementara untuk vaksin dosis kedua, Jawa Timur tertinggi di Indonesia. Untuk itu, mempercepat program vaksinasi di Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur mentargetkan realisasi capaian vaksinasi masyarakat sebanyak 76% di hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-76 atau di bulan Agustus. Selain target vaksinasi 76% di bulan Agustus, Pemprov Jatim juga mentargetkan pada tanggal 10 Agustus capaian vaksinasi sebanyak 70%. Saat ini terdapat 2 daerah seperti Mojokerto dan Surabaya yang telah melampaui target 70% vaksinasi warga. Sementara untuk mencapai target 76% di bulan Agustus, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri untuk mempercepat program vaksinasi melalui program serbuan vaksinasi. Sesungguhnya untuk dosis pertama kita sedikit di bawah DKI, kira-kira sekarang hampir 25%. Dosis kedua kita dari tanggal 14 Januari kita kemudian masuk dosis kedua, insya Allah Jawa Timur tetap tertinggi. Sekarang hampir 11%. Itu pun sudah tertinggi dalam kumulatif dosis. Kalau secara prosentatif DKI Bali lebih tinggi, tapi secara kumulatif dosis sesungguhnya Jawa Timur dosis kedua tetap tertinggi. Nah, kalau kita pernah punya obsesi KUT ke-76, kita berharap dapat support vaksin cukup, kita bisa melakukan vaksinasi 76% di bulan Agustus. Kita pernah menghitung dari tanggal 3 Juli itu akan bisa tercapai 70%-nya di tanggal 10 Agustus jikalau per hari kita bisa melaksanakan 315.000. Exercise ini kita duduk bersama Pak Pangdam, bersama Pak Kapolda, bersama Pak Kadati, bersama Pangko Armada 2, masing-masing punya tempat layanan medis di mana, masing-masing punya vaksinator berapa, detail sekali. Tentu dengan kabupaten kota kita menghitung kalau sehari 315.000, terhitung dari tanggal 3 Juli, 70% itu akan tercapai di 10 Agustus. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kepolisian Resort Kota Batu menggelar vaksinasi massal terhadap anak usia 12 hingga 16 tahun. Penyuntikan dosis pertama anak ini lebih dikhususkan pada putra-putri anggota Polres Batu. Ratusan anak dari anggota Kepolisian Resort Kota Batu menjalani vaksinasi massal di ruang Rupatama Polres Batu. Beginilah prosesi vaksinasi massal sebanyak 150 putra-putri anggota Kepolisian Resort Kota Batu yang disuntik vaksin Sinovac dosis pertama. Vaksinasi anak usia 12 hingga 16 tahun ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan harapan setelah divaksin anak-anak ini kekebalan imunnya terbentuk. Kabak Sumda Polres Batu menjelaskan vaksinasi anak tahap kedua dosis pertama ini bertujuan untuk membentuk imun tubuh pada anak. Dari 150 putra-putri Bayangkara ada sebagian yang tidak lolos screening
dikarenakan diswab reaktif COVID-19. Diharapkan dengan vaksinasi massal yang disuntikan kepada putra-putri anggota Polres Batu, penyebaran COVID-19 di Kota Batu bisa berakhir. Polres Batu sudah melaksanakan vaksinasi khususnya target anak anggota sudah 3 gelombang. Sudah diawali dari minggu lalu, kemarin dan hari ini terakhir. Kalau target kita awalnya kita mengirimkan Google Form untuk diisi ke seluruh personel Batu yang mempunyai anak usia 12 sampai 16 tahun. Setelah Google Form itu terisi, kita kompulir dan kita paskan kuota vaksinnya dengan yang mendaftar. Berapa dari jumlahnya? Untuk sampai saat ini yang sudah tervaksin 100 anak. Yanto Yancung melaporkan. PPKM level 4 masih berlangsung. Para sopir angkutan umum masih bertahan dengan sisa penumpang yang semakin berkurang. Para sopir hanya bisa pasrah dan tetap semangat dengan harapan kondisi bisa semakin membaik sehingga tidak ada perpanjangan PPKM lagi. Pemberlakuan PPKM level 4 sampai 9 Agustus mendatang ini masih berdampak besar pada kegiatan masyarakat karena berbagai pembatasan untuk menekan lonjakan COVID-19. PPKM level 4 ini juga dirasakan oleh para sopir dari berbagai jenis angkutan umum ke berbagai jurusan antar wilayah Batu, maupun Batu menuju kota dan Kabupaten Malang. Sebelumnya penumpang ini tidak lantas membuat para sopir putus asa dan berhenti beroperasi, tetapi mereka tetap beraktivitas di tengah berbagai kendala walaupun dengan waktu beroperasi menyesuaikan kondisi. Penyekatan jalan juga berdampak pada waktu tempuh yang meningkat, terlebih ketika ada antrian kendaraan. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Batu Karangploso menjelaskan, jumlah penumpang semakin menyusut, sehingga berdampak pada pendapatan yang juga semakin berkurang dan tidak jarang hanya cukup untuk BBM dan kelebihan sedikit untuk dibawa pulang ke rumah. Di dalam terminal Kota Batu cukup banyak kendaraan yang menunggu antrian keberangkatan dari berbagai jurusan dan banyak para sopir yang meninggalkan terminal dengan hanya membawa beberapa orang atau tanpa penumpang seorang pun. Waduh sepi Pak. Sepi betul? Iya sepi betul. Tapi untuk angkutan kan lancar ya Pak sekarang? Kalau angkutan ini ya lancar. Tapi perjalanan ada disekat-sekat tapi nggak diberhentiin kalau mikrolet. Mikrolet nggak Pak ya? Cuma mobil-mobil pribadi yang plat hitam gitu. Tapi untuk yang ungu yang jurusan yang Terong Rejo dulu sempat Pak ya? Sempat berhenti itu. Sempat berhenti untuk berapa lama itu Pak? Itu wungu yang lewat jalur tengah Terong Rejo. Iya. Tapi sekarang sudah beroperasi lagi Pak ya? Sekarang? Iya. Sudah beroperasi lagi Pak ya. Oh, untuk yang jurusan itu yang masih diimbal nggak jurusan ke Ladung Sari itu? Masih diimbal? Iya. Oh gitu Pak ya. Iya. Penumpangnya berapa persen habisnya Pak kalau sudah kayak gini Pak? Belum tahu kalau yang di sana. Juga yang sekarang Bapak jadi kan Karangploso? Ada sekarang udah 25% Pak. Sisanya? Iya. Sepi sekali Pak, sepi. Yung Nikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih belum adanya perbaikan kembali jalan dikeluhkan warga masyarakat karena mengganggu aktivitas. Jalan penghubung antar dusun di wilayah Karangploso, Kabupaten Malang sudah mengalami kerusakan parah dan menunggu perbaikan. Beginilah yang terlihat di jalan penghubung antar dusun di wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Jalan menuju dusun Borotretes maupun Tulung Rejo sudah cukup lama rusak, dan kini kondisinya sudah semakin parah. Jalan sepanjang kurang lebih 500 meteran ini tinggal menyisakan batu makadam karena aspal sudah hilang dan bahkan yang sudah ada pengaspalan juga mengalami kerusakan kembali. Jalan ini menjadi kebutuhan warga dusun Borotretes maupun Tulung Rejo ketika akan menuju ke Pasar Karangploso maupun ke kantor kecamatan, serta di kawasan tersebut sudah mulai ada persiapan pembangunan beberapa perumahan sehingga aktivitas kendaraan akan lebih ramai. Menurut salah seorang warga menjelaskan sudah sangat sulit ketika melintas dengan menggunakan sepeda motor karena faktor jalan yang berlubang dan bergelombang. Tidak hanya itu, kondisi jalan menanjak dan menurun juga menambah kesulitan ketika pengendara melintas, khususnya pada malam hari. Di lokasi terlihat tidak hanya aspal jalan yang sudah mulai hilang di hampir sebagian besar badan jalan, tetapi juga kerikil atau batu kecil yang menyebabkan pengendara rawan terjatuh ketika melintas, terutama pada malam hari.
Sudah berapa lama jalan rusak ini Pak kira-kira? Ini sudah lama Pak, ada Udah tahun? 6 bulanan. Oh 6 bulanan lah? 6 bulan lebih. Berapa jaraknya Pak yang rusak kira-kira Ya, panjangnya? Sekitar 700 meter 100 meteran sampai Pak ya? sini. Ya. Sampai sini? Iya, Setiap hari melintas Pak? tiap hari Pak. Sulit berarti Pak ya? Sulit Pak. Apalagi bawa muatan di belakang Pak ya? Iya. Kalau malam masih ramai yang melintas Pak? Kalau malam ya enggak Pak, soalnya ya sepi. Ya, Yang arah sana yang rame. Oh tapi lewat sini jarang ya? Sepi Pak. Sepi kalau malam Pak ya? Ya Iya. karena jalannya juga kayak gini Pak ya? Iya. Untuk lampunya juga belum ada Pak ya? Belum ada penerangannya. Belum ada penerangannya. Belum. Iwan Iqbawan melaporkan. Pemberlakuan PPKM level 4 oleh pemerintah mempengaruhi beberapa sektor pendapatan masyarakat. Selain mobilitas dibatasi serta pembatasan kerumunan, PPKM juga berpengaruh pada petani cabai yang sampai saat ini harganya terus menurun. Pemberlakuan PPKM level 4 berdampak kepada petani cabai yang hingga kini harga cabai kian menurun karena kurangnya konsumen yang ingin membeli cabai. Jika sebelum PPKM diberlakukan, petani cabai bisa menjual sampai 80 kg dalam sekali penjualan. Akan tetapi saat ini petani cabai hanya bisa menjual sampai 40 kg saja. Akibat penurunan ini, petani mengeluhkan pendapatannya sedikit. Tidak seperti bulan sebelumnya yang bisa mendapatkan Rp880.000 dalam sekali penjualan. Saat ini hanya mendapatkan Rp720.000 sekali penjualan. Menurut petani, faktor utama menurunnya harga cabai adalah ekonomi yang sekarang semakin sulit dan tidak banyak dari konsumen yang hendak membeli cabai. Sebelum diberlakukannya PPKM, penjualan cabai sendiri 1 kilonya dihargai Rp11.000 dan saat diberlakukan PPKM dihargai Rp9.000 per kilogramnya. Selama PPKM ini naik atau turun? Oh, turunnya jauh. Untuk tren sendiri kira-kira berapa persen Pak dari sebelum PPKM? 1 bulan yang lalu itu saya jual ke Karangploso itu 11. Kemarin cuma 9.000. Ekonomi sulit ini loh. Jadi gimana ya, yang beli tidak pakai harga itu. Ada yang beli gitu. Biasanya butuhnya 10 kilo, satunya itu cuma 5 kilo. Ya berhenti gitu, ambilnya gitu. Tim Liputan Batu TV melaporkan.